InsyaAllah. Pembagian warisan pusaka tinggi di Minang diberikan ke ahli waris perempuan. Dah ada harta pusaka tinggi dibagi do. Nah, bagaimana hukum Islam tentang tidak ada harta pusaka tinggi dibagi? Jangan sabuk jo model itu, difitnah awak de orang. Karena orang Minang sendiri banyak nan tak tahu jo adainya. Nyo kecek harta pusaka tinggi dibagi dia geng ke pedusi. Bila lu harta pusaka tinggi dibagi, harta pusaka tinggi itu milik kaum. Kaum awak, suku awak. Ambo misalnya, mau Melayu. Nah, harta pusaka tinggi itu milik orang Melayu. Kalau toh kadi untuk kan biasanya parui surang-surang, nenek surang-surang. Kalau kini dibuat oleh sianu, itu bukan dibagi ke untuk inyo. Suatu saat mamak bisa saja menarik maliakan kena lain, namanya ganggam bauntuk namanya. Jadi nak kecek awak nempunyo. Kalau awak nempunyo dia bisa awak menjual, tidak bisa. Jadi tidak ada harta pusaka tinggi itu dan dibagi serupa faraid. Harta pusaka tinggi itu punya siapa? Punya kaum. Atau mana kau pedusi memaci laki-laki pi merantau dahulu tu kan banyak membawa sawah tu kan rantau nan tinggal di kampung ada pedusi. Nah, tapi jo kau punya tidak pedusi dan berkuasa indak mamak dan matur mamak pedusi laki-laki. Ya sudah. Jadi tidak ada sebenarnya di Minang tu matriarkat. Kan orang kan tadi mengecekkan berkuasa perempuan di malo. Cuma kadang-kadang adikku ada yang keliru dihamalkan ada. Kalau dulu mamak ketika masih menjalankan tugas dan fungsinya, tibonya ke rumah gadang. Rumah gadang itu kan isi banyak keluarga ya. Nah, makanya dulu orang anggan kawin sesuku. Maka itu orang sesuku itu dulu senineknya besoknya serumah gadang. Leka mungkin anak rumah nan di ujung, babi ini juga anak rumah di Pangka, kama pulangnya. Jadi dipantangkan bukan berarti haram. Tidak ketujuh, artinya tidak disukai oleh orang tu. Maka dah disukai, kini kan banyak aja tidak suka nikah. Ada orang kadang nama pantang je negari itu, aku kesinan tak pulang dah. Baru saya bersuara mengecek ke orang gaya, agak cek ibunya, kama, agak calon orang tu tidak usah lan. Alasannya tidak jalan, mungkin pengalaman dulunya tidak jadi orang sini anak merasa ini. Nah, jadi ada saja orang berpantang model itu. Dan kenapa dahulu dipantangkan orang? Kalau itu kok bercakapnya bako, rumah tangga kan bisa saya bubarnya kok. Mau orang serumah gadang bersiarak jadinya. Jadi lemahlah hubungan sosial. Atau makanya tidak dipilih ada orang Minang dulu kawin sesuku tu cari yang lain balik-balik dapur aja. Bagaimana itu? Ya itunya kan dapurnya surang-surang di kamar tu. Kadang dapur bersama. Jadi itu makanya tidak dianjur, tidak disukai oleh orang Minang. Pantang. Pantangan itu bukan berarti suatu yang haram. Cuma kadang sebagian orang membawakan haram nikah sesuku, tidak berpantang. Orang Minang berpantang untuk itu. Kenapa? Karena mereka serumah gadang. Susah hubungan nanti. Batangka cie, berserak sadun. Nah itu nanti dihindarinya. Nah kemudian apakah nanti orang Minang itu berarti melanggar agama? Tidak ada yang melanggar syarak. Dalam kewarisan tidak ada yang melanggar syarak. Perusi kau nama punya indak, nama punya kaum. Cuma perusi memacinya. Kenapa? Karena mereka dan di kampung, mereka dan di rumah. Kalau tu dan di rumah laki-laki, nyo pulang ke rumah bininya, di rumah gadang orang, tidak mungkin sawah. Orang kayaknya nyangkut ke situ, tidak punya inyo doh. Nah itu sebenarnya masalahnya. Jadi orang Minang tidak berlaku bagi dia matrilineal dalam kenasaban. Jadi ini kecekkan garis keturunan ibu itu sebagai ukuran segala tidak ada. Nasab orang Minang tetap ke bapa. Kesukuan orang Minang sukunya ke ibu. Suku jangan difahami menyangkut nasab padanya. Jadi babenda Minangkabau.
Suku tu tak berkait jo nasab. Suku tu adalah lembago nan dijago berdasarkan kepada garis keibuan. Garis keibuan itu bukan terkait dengan nasab, tapi untuk koordinasi kesukuan. Nah, suku. Jadi orang Minang tak usah nyabut materi linear, materi akad lain. Bari Minangkabau bernasab ke bapak, bersuku ke ibu, selesai masalah. Apa dan suku? Suku itu adalah ikatan kekerabatan rahim yang dijago oleh orang Minang. Barang kau itu nan dipertahankan supaya nyo saling menjago dahulunya laki-laki meninggalkan kampung. Supaya nyo saling menjaga satu sama lain. Karena yang laki-laki tradisi di Minangkabau dulu merantau, karatau madang di ulu. Buah babungo balung kerantau bujang di ulu, berdahulu di rumah paguno balun, kan begitu. Nah, mereka akan saling menjaga satu sama lain. Nah, ikatan apa? Ikatan rahim itu yang dipertahankan. Jadi itu tidak ada yang bertentangan dengan syarak. Warisan tidak dibagi menjadi milik kaum sadonya. Siapa yang mengatur? Mamak nanti. Tu sawah nan di lurah, sianu tahun kini membuat. Nah, tahun lalu kan sianu, yenyo hidupnya kini lalapang. Kini itu nandak berjalan. Jadi pada prinsipnya benar, sawah milik bersama dikelola oleh orang nan membutuhkan. Siapa mengawasi hari-hari? Mande soko. Mande soko tu dan sabut bundokan doang limpape rumah nang gadang tu. Di bundokan doang banyak tugasnya. Tak sekadar berbaju-baju bertikuluk, berkeluk tanduk, pakai baju bersibar. Bundokan doang itu pengkader calon pemimpin di kaum. Menjadi penasehat anak kemenakan cucu-cucunya di rumah gadang. Itu karajo bundokan doang tu. Nah, termasuk juga sebagai tampik menitip kunci dek mamak, karena tak mungkin dia bawa ke rumah bininya no. Nah, nan tua kalau nama megang. Kalau ada tamu datang, lumbuang mana harus dibuka? Mamak napa kan? Kan biasanya rumah gadang ada lumbuang di mungkoni. Lumbuang banamu masing-masing. Lumbuang setangka lapa tak pernah dibuka kecuali di musim paceklik. Padi nan diletakkan di sinan itu sebagai antisipasi keadaan. Ada lumbuang si bayau-bayau, ada si tinjau lawi dan berbagai macam. Bila dibukanya, mamak dah marahkan. Ikon tu hari-harian. Makanya mamak itu kalau duduknya, maduknya kamar. Maduknya ke bilik. Untuk tak bilik sedih calik dah. Di samping bilik kan pintu ke dapur. Supaya nampaknya berasuk, tak berasuk dapur kemenakannya. Tu kok maduknya ke bilik mamak itu. Nan awak nan kalau orang nan pulang ke rumah gadang tu, nan menjadi laki ya, suami, di mana duduknya? Membelakang ke biliknya. Jadinya di pintu kamarnya duduk. Itu filosofinya tu mamak makanya maduk. Nan pertama wilayah nan di rumah gadang nan sapaki budak maimbau itu selajang ke do malari itu salitak kuncang melopek itu wilayahnya tak ada wilayah orang Semando dulu. Orang Semando wilayah dalam kamar bini. Ke mamak nak berkuasa di situ. Nah, mamak akan mencalik ketika keluar kemenakan orang Semandonya arifnya. Keluarga kemenakannya nan lain dan tidak berbagai macam. Hanya yang menentukan sawah dimudik untuk sianu, sawah dilurah sianu makai. Iko selama iko lah membuat akini sawah dek iko lah iduitnya lah lumayan alia ke sianu membuat le. Itu kerajaan mamak dulu. Nah kini itu hilang. Jadi tak ada harta pusaka yang dibagi orang. Nah bahkan harta nan habis pun kan kecil orang ada orang nan punah. Dan punah itu ada babalahan.